Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah di kesempatan kita pada malam hari ini masih bisa mengisi perkuliahan terkait dengan Al-Quran, hadis Nabi, serta posisinya dalam sumber ajaran Islam. Jadi anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi Hafizahullah jami'an. Jadi sebelum kita mulai presentasi kita pada malam hari ini, jadi marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberikan kemudahan dan pemahaman. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rekan-rekan mahasiswa, jadi pada kesempatan kita malam hari ini, yakni membahas Al-Quran, hadis Nabi, serta posisinya dalam sumber ajaran Islam. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya Islam itu merupakan agama yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Terus ajaran Islam itu juga merupakan sebuah pedoman, jadi sebuah pedoman yang otoratif untuk mengatur kehidupan manusia. Selain itu, Al-Quran dan hadis juga menjadi sebuah landasan utama dalam pembentukan hukum dan nilai-nilai Islam. Terus, pemahaman terhadap kedudukan keduanya penting dalam studi keislaman dan pengembangan secara hukum Islam itu sendiri. Nah, jadi kita pertama akan membahas terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah sebuah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ditulis dalam sebuah mushaf, terus diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya itu adalah bernilai sebuah ibadah. Itu adalah definisi Al-Quran menurut para ulama. Namun kita perlu ketahui bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi terkaitan hal ini juga ada sebuah karakteristik yang harus ada di dalam Al-Quran itu. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berbahasa Arab. Yang ketiga, itu bersifat mutawatir. Dan yang selanjutnya, bahwasanya Al-Quran itu adalah menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu juga memiliki sebuah fungsi. Jadi ada fungsi-fungsi dalam Al-Quran itu. Yang pertama, Al-Quran itu adalah sebagai hudan atau petunjuk hidup bagi manusia. Yang kedua, jadi Al-Quran itu juga adalah sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Ketiga, Al-Quran itu bersifat sebagai asyifa, jadi sebagai obat bagi penyakit hati. Keempat, Al-Quran itu adalah sebagai rahmat bagi umat manusia. Dan yang kelima, Al-Quran itu menjadi sumber hukum utama di dalam agama Islam itu sendiri. Jadi sebagai sumber yang dijadikan sebagai referensi di dalam mengambil sebuah kebijakan-kebijakan hukum yang dilakukan oleh seorang manusia. Nah, terus
Ada dalam surat Al-Maidah itu sendiri yang menjelaskan bahwasanya kita tahu dalam surat Al-Maidah itu inti suratnya itu membahas terkait dengan Al-Quran itu adalah sumber hukum utama di dalam Islam. Yang kedua, Al-Quran itu ada membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kita tahu bahwasanya kitab-kitab sebelumnya itu ada yang namanya kitab Taurat, kitab Jabul, dan kitab Injil. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai kitab yang menyatukan dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, selanjutnya menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam. Itu Al-Quran. Terus mendorong umat manusia untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dalam artian manusia itu diharapkan untuk berbanyak namanya melakukan sebuah kebaikan, baik itu dalam sodako atau perbuatan-perbuatan sebagai seorang manusia yang di dalam agama itu dia memperoleh sebuah dampak dan sebuah harapan besarnya adalah pahala yang diharapkan oleh umat manusia itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengutip bahwasanya pedoman dalam kehidupan umat Islam ini, jadi Al-Quran itu adalah barometer kita di dalam menjadikan sebuah tuntutan hidup. Tadi bagaimana hukum di dalam beragama di sana dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya kita ambil saja. Jadi ada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi innamal hamru wal maisir wal ansab wal ajla rizsun min amali syaiton. Jadi sebuah hal yang kita itu diharamkan, itu minum khamar, judi-judian, menyembah berhala, dan itu adalah salah satu jadi kawanan setan, jadi kawannya setan gitu. Jadi harapannya makanya kita sebagai umat manusia jangan sampai dekat dengan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan hadis. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya kalau Al-Quran itu sebagai pedoman yang utama, maka hadis juga adalah sebagai pedoman yang kedua setelah Al-Quran. Nah, di dalam hadis itu, jadi apa sih hadis itu? Jadi hadis itu di dalamnya itu disandarkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hal apa? Di dalam penyandaran itu ada yang disebut dengan qauliyah. Qauliyah ini adalah sebuah perkataan. Jadi perkataan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebuah referensi hukum di dalam melaksanakan sebuah proses-proses kegiatan. Jadi perkataan Rasulullah SAW ketika di dalam perkataannya Rasulullah mengatakan apa yang engkau lakukan itu haram, maka hukum itu akan berbicara haram selama perkataan itu tidak keluar dari koridor Al-Quran. Yang kedua, jadi fi'liyah atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi perbuatan Nabi Muhammad SAW ini bisa dijadikan sebuah hujah hukum tidak oleh umat Islam. Jadi apa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW selama masa hidupnya? Jadi selama masa hidupnya Rasulullah SAW itu bisa menjadi sebuah hujah hukum oleh umat manusia di dalam menghukumi sesuatu yang ditemukan di dunia ini. Jadi itu tadi udah perkataan, perbuatan atau qauliyah, fi'liyah, terus ada yang disebut dengan takrir. Yang lebih banyak lebih sering orang menyebutnya takririyah.
yang berupa sebuah persetujuan. Jadi ketika segala sesuatu yang terjadi di dalam pada masa itu, jadi pada masa itu di zaman kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada ketika Rasulullah menyetujui sesuatu, maka persetujuan Rasulullah itu bisa menjadi sebuah hujah atau bisa menjadi sebuah ketetapan hukum yang bisa dilandasi oleh umat manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah sifat dan keadaan Nabi. Jadi sebagaimana sifat dan keadaan Nabi itu juga bisa menjadi sebuah hujah, sebuah patokan-patokan hukum yang diambil oleh manusia. Jadi yang bisa diambil oleh para ulama-ulama dalam hal ini dalam menghukumi suatu permasalahan gitu. Jadi kita ambil permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu, maka ketika sifat dan keadaan Nabi sejalan, maka ya itu bisa dijadikan sebuah hujah. Itu terkait dengan hadis. Nah, selanjutnya ada beberapa fungsi di dalam hadis. Yang pertama ada yang disebut dengan fungsi bayan at-takrir. Jadi bayan at-takrir ini adalah sebuah bayan atau sebuah konsep di mana menguatkan hukum Al-Qur'an. Terus ada namanya bayan at-tafsir. Jadi menjelaskan ayat yang masih umum. Jadi dalam hal ini itu bisa menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat secara mujmal. Ya, jadi masih bersifat secara mujmal atau bersifat secara umum. Nah, terus ada yang disebut dengan bayan at-tasyri'. Jadi bayan at-tasyri' ini bisa dikaitkan dengan menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi kita bisa mengambil sebuah contoh. Contohnya itu bisa kita ambil dalam sebuah kegiatan-kegiatan kita sehari yang merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang umat manusia. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat. Sholat itu kan sudah jelas adalah sebuah kewajiban bagi seorang umat manusia. Dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia kecuali gitu, illa gitu, kecuali liya'budun, itu menyembah kepada aku, kata Allah gitu kan ya. Jadi salah satunya adalah sholat. Sholat itu adalah sebuah konsep mungkin yang kalau orang-orang kita di sini di kampung biasa orang-orang tua itu menyebutnya dengan istilah sembahyang, yang gitu atau disebut atau yang lebih populernya itu adalah istilah sholat. Apa sih contoh hadis yang bisa kita kaitkan atau bisa kita korelasikan di sini? Jadi yang bisa kita kaitkan dan kita korelasikan di sini adalah sebuah hadisnya sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, makanya dengan melihat gambaran hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mempraktikkan bagaimana tata cara sholat yang benar. Bagaimana dalam hal ini para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempelajari. Maka dari para sahabat itu turun kepada tabi'in, tabi'in juga menyampaikan kepada tabi'in, dan juga selanjutnya para tabi'in itu juga menyampaikan kepada ulama yang ada. Jadi ulama-ulama itu menyampaikan bagaimana sih proses sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang selanjutnya, jadi posisi Al-Quran hadis dalam sumber ajaran Islam itu yang pertama
Jadi ada posisi ya, jadi dalam sumber-sumber ajaran Islam itu yang pertama kita Al-Quran ini adalah posisi yang pertama. Yang kedua, sebagaimana saya sampaikan tadi itu adalah posisi hadis atau sunnah itu adalah menempati ya posisi yang kedua. Nah, yang ketiga ini, jadi sedikit tambahan materi itu adalah yang ketiga itu adalah berbicara dengan ijma. Jadi ijma ini sendiri adalah kesepakatan seluruh mujtahid atau ulama yang memiliki kemampuan untuk beristihad dari umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syariat. Jadi ijma ini dilakukan itu ketika Rasulullah SAW wafat di dalam mengambil sebuah hukum syariat. Makanya ijma ini mengacu tetap kepada hadis dan juga mengacu kepada Al-Quran. Itulah yang disebut dengan ijma. Selanjutnya, kita akan berbicara dengan kias. Kias itu adalah menetapkan hukum suatu peristiwa atau masalah baru yang belum memiliki ketentuan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menganalogikannya kepada sebuah masalah lain yang sudah memiliki hukum. Karena memiliki sebab hukum, ada sebab hukum ya, itu sering kita kenal dengan istilah ilat. Jadi ilat yang sama. Jadi ilatnya itu ilat yang sama. Contohnya, kita kadang melihat bagaimana sih menghukumi peminum gitu ya. Jadi kita menghukumi seorang yang peminum. Jadi dikatakan sebuah hukum itu haram, jadi minum minuman yang haram, hammer gitu ya, minum hammer itu kan ketika itu sesuatu yang memabukkan gitu. Nah, bagaimana ketika orang itu dia terbiasa minum, itu tapi tidak memabukkan? Itu apa yang menjadi sebagai cara menghukumi orang tersebut? Maka cara menghukumi itu adalah kita lihat sebuah ilatnya. Jadi ilat yang searah dengan minum hammer itu sendiri, minum minuman keras sendiri, itu ilatnya. Berarti ilatnya itu adalah ada sebuah potensi untuk memabukkan. Sebuah potensi, maka ketika ada sebuah potensi untuk memabukkan, maka kias ini bisa berlaku gitu ya. Jadi juga kias selain kita mencontohkan hal-hal tersebut, intinya kias ini adalah sebuah penetapan hukum, jadi yang memang belum ketentuannya secara langsung ketentuannya secara langsung dalam Al-Quran dan hadis itu belum ada, tetapi bisa dianalogikan kepada masalah lain yang memiliki hukum yang hampir sama. Nah, terus apa ada hubungan Al-Quran dan hadis? Tentu. Jadi Al-Quran dan hadis itu memiliki sebuah hubungan. Yang pertama itu adalah hubungan secara integratif. Jadi hubungan integratif itu Al-Quran itu yakni menetapkan prinsip-prinsip dasar. Ya, jadi prinsip-prinsip dasar di dalam mengambil sebuah kebijakan hukum. Nah, selanjutnya kalau hadis dia yang pertama itu adalah menjelaskan rincian. Hadis itu lebih bersifat menjelaskan rincian, dan yang kedua itu adalah menguatkan hukum. Nah, terus terkait dengan analisis dan referensi terkait dengan saat ini, jadi referensi kita masa kini ini adalah bagaimana sih menjadikan sebuah dasar pengembangan hukum Islam yang kontemporer, atau bisa menjadikan pedoman dalam menjawab sebuah persoalan modern. Yang ketiga itu adalah menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, tentu ada sebuah tantangan yang kita lihat. Jadi tantangan itu adalah satu, pemahaman tekstual yang sempit.
Yang kedua, penyebaran hadis dhaif dan hadis palsu. Yang ketiga, kurangnya literasi keislaman masyarakat. Nah, pada malam hari ini, perkuliahan kita pada malam hari ini saya bisa simpulkan. Itu yang pertama bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, hadis itu merupakan sumber kedua yang menjelaskan dan melengkapi Al-Quran. Yang ketiga, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang keempat, seluruh aspek kehidupan umat Islam harus merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, demikian mungkin presentasi saya pada malam hari ini. Sekiranya dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya berikan waktu 2 menit untuk ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Namun dengan kita membaca doa dengan harapan apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Allahumma irhamni bil Qur'an waj'alhu limama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu li huzzatan ya rabbal alamin. Demikian saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.